Di video ini saya akan menunjukkan gimana caranya membuat sebuah alat filter kolam yang sederhana, mudah namun efektif untuk menjaga air tetap bersih dan nyaman untuk ikan hidup. Filter ini sering disebut dengan istilah filter tong biru karena awalnya dibuat dari tong bekas industri ya yang berwarna biru. Tapi sekarang banyak juga sih yang bikin dari ember, jadi bisa juga disebut filter tong atau filter ember. Prinsip kerja filter ini cukup sederhana, jadi air disedot oleh pompa yang diletakkan di dasar kolam, masuk melalui input dari bawah filter, lalu naik melewati media filter biologis dan mekanis, lalu air di bagian atas kembali ke kolam. Pada proses ini terjadi proses mekanis dan biologis dalam filter, yaitu penguraian racun amoniak dari kotoran ikan dan juga penyaringan kotoran padat halus yang bikin air kolam terjaga tetap bersih. Nah, kita masuk aja yuk ke cara pembuatannya. Secara umum bahan yang diperlukan ada 3 ya, yaitu bahan tongnya atau embernya, kedua perpipaan, ketiga media filter. Untuk tong atau ember, saya sarankan minimal ukurannya 20 liter. Di sini saya menggunakan ember bekas cat 20 liter. Teman-teman juga bisa menggunakan ember yang lebih besar, misalnya 40 liter atau 70 liter. Sesuaikan aja dengan budget, ukuran kolam, dan populasi ikan. Kalau populasi ikannya banyak, tentu disarankan pakai ember yang lebih besar. Dan tentunya media yang digunakan juga perlu lebih banyak. Untuk perpipaan ada 3 bagian nih, ada input, ada output, dan ada backwash. Untuk perpipaan output kita menggunakan pipa paralon ukuran 1/4 inch yang terdiri dari soket drat luar, soket drat dalam, karet 1/4, keni, dan pipa paralon 1/4. Untuk perpipaan input kita pakai perpipaan ukuran 1/2 inch yang terdiri dari, ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, boleh di pause dulu videonya untuk melihat apa aja sih komponen yang diperlukan. Oke, kita mulai aja ya dengan melakukan pengeboran pada embernya. Pertama-tama kita akan mencari titiknya dulu nih untuk input dan untuk backwash. Setelah kita menentukan titik di mana kita akan melakukan pengeboran, kita bisa lanjutkan dengan melakukan pengeboran. Teman-teman bisa melubangi menggunakan mata bor yang biasa digunakan untuk melubangi pipa di instalasi hidroponik ya. Sesuaikan dengan paralon yang nanti akan masuk ke lubang tersebut. Untuk lubang input di sini kita ambil aja deh 10 cm dari bibir atas ya. Dan untuk backwashnya kita tentukan titik di bawah. Untuk output kita menggunakan mata bor yang lebih besar sehingga drat 1/4 bisa masuk. Setelah melakukan pengeboran kita pastikan sisa-sisa pengeboran lubangnya bersih ya untuk menghindari kebocoran. Oke, jadi total ada 3 lubang ya. 1 lubang untuk output di depan. Lubang ini ukurannya 1/4 inch ya. Juga ada 2 lubang di sisi belakang untuk input dan untuk backwash. Sama ukurannya untuk paralon drat 1/2 inch. Langsung aja kita rakit ya komponen-komponen pipa paralon yang kita tadi sudah siapkan. Seperti bisa teman-teman lihat di video. Nah, kira-kira seperti ini ya kondisi yang sudah lengkap terakit perpipaannya. Cukup sederhana ya, teman-teman bisa pause atau bisa ulang lagi videonya kalau ada yang kelewat ya. Di sini saya menggunakan 2 media, yaitu Dacron Block dan BioBlocks. BioBlocks lebih ke fungsi biologis sebagai rumah tumbuh bakteri pengurai, sedangkan Dacron Block memiliki fungsi lebih ke fungsi mekanis ya. Jadi menangkap kotoran untuk mempertahankan kolamnya terjaga bersih
Nah, untuk memasangnya cukup mudah ya teman-teman. Letakkan aja filter ini di pinggir kolam, sambungkan pompa ke input filter, dan sistem filter pun sudah siap beroperasi ya. Nah, di sini saya menggunakan selang 3/4 inch ya. Atau kalau teman-teman menggunakan selang dengan ukuran yang lain, bisa menggunakan sambungan selang lagi ya, supaya pas masuk ke input filternya dan juga pas ke pompanya. Meskipun sederhana dan barang-barangnya mudah didapat, teman-teman harus memperhatikan juga ya pembuatannya. Harus cermat, jangan sampai ada yang bocor, dan media filter yang digunakan juga harus baik ya. Nah, ini saya ada video 3 hari setelah filter ini dipasang ya. Terlihat pada saat pemasangan filter nih masih keruh. Setelah 3 hari bisa dilihat hasilnya menurut saya sangat memuaskan ya. Jernih banget. Nah, ada beberapa catatan ya terkait dengan sistem filter tong ini. Jadi kalau teman-teman menggunakan outputnya 1/4, pompa yang bisa digunakan menurut uji coba saya itu maksimal di 60 watt. Saya pernah uji coba menggunakan Resun Penguin SP 2400 60 watt, masih bisa. Tapi saya tidak menyarankan lebih dari 60 watt. Takutnya pipa output yang ukurannya 1/4 inch itu kurang besar untuk pompa yang lebih besar. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah populasi ikan dan jumlah pakan yang bisa dihandle oleh filter ini. Menurut estimasi saya, kolam yang ideal untuk dipasangkan dengan pompa 60 watt itu kolam yang volumenya di bawah 1 kubik atau di bawah 1000 liter. Kalau kolam teman-teman itu volumenya misalnya 2000 liter atau 2 meter kubik, mungkin perlu pompa yang lebih besar. Dan tentu saja memerlukan filter yang lebih besar juga. Jumlah pakan yang diberikan pada ikan per hari menurut saya dengan filter seperti ini idealnya hanya 50 gram sehari aja ya. Jadi kalau pakannya sehari misalnya menghabiskan 200 gram, tentu saja filter ini akan kewalahan dan kondisi air mungkin tidak sesuai harapan kita. Populasi ikan juga perlu jadi pertimbangan. Kalau teman-teman ikannya sudah besar-besar, tentu mungkin perlu filter yang lebih canggih dari filter tong ini ya. Seperti misalnya trickle filter, teman-teman bisa menggunakan trickle filter yang besar, misalnya seperti trickle filter jumbo atau filter tong namun versi yang lebih besar. Atau kalau kolamnya besar, teman-teman bisa menggunakan chamber ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman tutorial pembuatan filter tong atau filter M. Filter ini sudah saya pernah gunakan selama beberapa tahun ke belakang ya, dan hasilnya cukup memuaskan. Tapi tentu saja dengan batasan-batasan seperti tadi ya, populasi ikan dan pakan ikan per hari juga kita perlu kontrol. Nah, selamat mencoba ya. Kalau misalnya teman-teman agak susah untuk bikin sendiri, teman-teman bisa order yang sudah jadi. Klik aja link penjualannya di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah nonton videonya ya. Sampai ketemu lagi di video-video lainnya.